Kegiatan pembangunan infrastruktur di pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali merupakan sebuah langkah untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum atau infrastruktur penataan ruang dan pertanahan. Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Kepala. Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan, bidang Bina Marga, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang cipta karya, bidang penataan ruang yaitu seksi pertanahan, bidang bina konstruksi, dan yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Adapun tugas dan fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah. Memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yaitu arsip dinamis, arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis, arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Arsip aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Arsip inaktif, arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. SIKD atau Sistem Informasi Arsip Dinamis merupakan sistem informasi arsip menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan dinamis yang dibangun untuk mendukung pengelolaan arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung sistem kearsipan dinamis dan merupakan kelanjutan dari sistem kearsipan nasional. Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna, penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip ke lembaga kearsipan. Perkenalkan, saya Umi Lestari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPUPR Kabupaten Boyolali, peserta PKP Angkatan 2 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul
implementasi sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD, dan penyusutan secara rutin guna optimalisasi pengelolaan arsip pada DPUPR Kabupaten Boyolali. Aksi perubahan ini dilatar belakangi arsip dalam kondisi tercampur antara arsip inaktif, vital, dan statis, baik di tempat kerja maupun di gudang. Belum adanya pedoman dan prosedur pengelolaan arsip. Belum tersedianya data arsip sebagai dasar penyusutan dan mempermudah dalam proses pencarian. Belum dilakukan penyusutan arsip secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan jangka pendek, aksi perubahan ini adalah menjaga kesatuan dan keamanan informasi, tertatanya arsip dengan baik, teratur, dan aman sesuai regulasi di bidang PSDA, mempermudah pencarian arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat di bidang PSDA, tersedianya data arsip beserta daftar klasifikasinya di bidang PSDA, tersedianya pedoman dan SOP pengelolaan arsip, terciptanya tempat kerja yang nyaman di bidang PSDA, terlaksananya penyusutan arsip di bidang PSDA. Aksi perubahan dilaksanakan dengan milestone berikut. Milestone ke-1, membangun komitmen dengan stakeholder internal dan pembentukan tim efektif. Konsultasi, koordinasi, dan mohon dukungan dengan sekretaris dinas sekaligus sebagai mentor aksi perubahan. Koordinasi dan mohon dukungan kerjasamanya dengan Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai sampel arsip yang akan ditata. Koordinasi dan mohon dukungan penganggaran dengan Kasubag Perencanaan. Koordinasi pembentukan tim efektif. Milestone kedua, membangun komitmen dan koordinasi dengan stakeholder eksternal antara lain. Dengan Dinas Arsipus Kabupaten Boyolali, pendamping penataan arsip, sekaligus sebagai tim penilai usul arsip musnah dan tim pemusnahan arsip tingkat kabupaten. Dengan bagian hukum Setda Kabupaten Boyolali, selaku tim pemusnahan arsip tingkat kabupaten. Dengan bidang anggaran Badan Keuangan Daerah. Dengan Inspektorat Kabupaten Boyolali, selaku tim pemusnahan arsip tingkat kabupaten. Milestone ketiga, penyusunan pedoman dan prosedur pengelolaan arsip pada DPUPR Kabupaten Boyolali. Milestone keempat, pendampingan penataan arsip dinamis aktif oleh Dinas Arpusda Kabupaten Boyolali. Milestone kelima, prosedur pengelolaan arsip dinamis inaktif. Survei arsip. Survei arsip dilakukan guna untuk menghitung sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis inaktif. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan arsip inaktif, antara lain rak arsip, kardus, dan kertas kising. Pemilahan arsip. Pemilahan dilakukan untuk memisahkan antara arsip dan non-arsip. Meneliti apakah arsip benar sudah inaktif atau telah habis masa retensi. Meneliti kelengkapan berkas apabila belum lengkap dinyatakan ke unit asal. Memilah arsip berdasarkan klasifikasi atau masalah. Pendeskripsian arsip dilakukan untuk mencatat informasi yang ada di dalam arsip. Penginputan data ke dalam SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Daerah dilakukan setelah arsip dideskripsi dengan menggunakan kartu deskripsi agar informasi kearsipan tersimpan dengan baik dan mempermudah dalam pencarian. Pembungkusan arsip dilakukan dengan menggunakan kertas kising. Manuver fisik. Manuver adalah penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta menyusunnya sesuai urutan pada daftar pencarian arsip sementara. Manuver fisik atau informasi adalah kegiatan pengelompokan fisik
atau kartu deskripsi sesuai dengan skema definitif yang dibuat. Penataan arsip ke dalam box. Labeling. Penataan box ke dalam rak arsip. Penyusunan daftar arsip inaktif. Penyusunan daftar arsip tertuang dalam berita acara dan daftar arsip. Penataan di record center. Milestone ke-6. Tahap-tahap pemusnahan arsip. Penetapan SK Kadis tentang pembentukan panitia penilai pemusnah arsip pada DPUPR. Penyeleksian arsip. Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui CRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah. Pembuatan daftar usul musnah. Daftar arsip musnah berisi informasi arsip yang akan dimusnahkan seperti nomor definitif, masalah, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, tahun retensi, nilai guna, dan tingkat perkembangan. Penetapan SK Kadis tentang pembentukan panitia pemusnahan arsip pada DPUPR. Pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara dicacah. Disaksikan sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum dan atau unit kerja bidang pengawasan. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan membuat berita acara rangkap 2. Milestone ke-7, monitoring dan evaluasi aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianto Purnomo Hadi ST. Sehari-hari kami menjabat sebagai fungsional perencana ahli muda di DPUPR Kabupaten Boyolali. Kali ini kami memberikan dukungan atas aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Umi Lestari yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD dan penyusutan secara rutin guna optimalisasi pengelolaan arsip pada DPUPR Kabupaten Boyolali. Kami sehari-hari sering berkolaborasi dengan Ibu Umi Lestari masuk dalam rangka pengelolaan arsip tersebut. Kami sangat mendukung aksi perubahan ini yang dilakukan oleh Ibu Umi Lestari. Semoga dengan aksi perubahan ini mempermudah, mempercepat, dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam rangka pengelolaan arsip di DPUPR Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan teknologi informasi ke depan mestinya akan memberikan kemudahan dalam rangka pengelolaan arsip tersebut. Semoga aksi perubahan dari Ibu Umi Lestari ini meningkatkan pelayanan dari DPUPR Kabupaten Boyolali khususnya dalam rangka tata kelola arsip. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Budi Wahyono selaku Kabid PSDA mendukung aksi perubahan dari Saudari Umi Lestari yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan penyusutan secara rutin guna optimalisasi pengelolaan arsip pada DPUPR Kabupaten Boyolali. Dengan tertatanya arsip yang baik yang masih aktif di ruang kerja maupun yang ada di gudang dengan teknologi informasi dan dilakukan penyusutan secara berkala akan memberikan manfaat antara lain mempercepat penemuan arsip yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan dokumen perencanaan, mencegah menumpuknya arsip di ruang kerja maupun di gudang, dan membuat ruang kerja lebih nyaman dengan harapan bisa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan. Yang terakhir adalah terjaminnya atau terpeliharanya data atau dokumen negara. Semoga aksi perubahan Saudari Umi bisa meningkatkan pelayanan di DPUPR khususnya dalam hal pengelolaan arsip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.